Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Pojokio yang kali ini akan membahas tentang soal-soal UTBK ya, khususnya tentang bab dinamika litosfer ya. Oke, gimana nih bentuk apa soalnya? Pengen tahu ya? Oke, kita langsung aja. Nah, saya akan sharing screen dulu ya. Oke, baik. Kita langsung saja. Ya, bab dinamika litosfer ya, perlu teman-teman semua ketahui bahwa bab litosfer ini merupakan bab yang sering sekali muncul di soal-soal PTN ya. Cuma memang agak terlalu sulit ya bab ini. Cuma nggak apa-apa, kita bisa belajar bareng ya. Kita lihat dulu. Oke, baik. Untuk nomor 1 ya. Nah, dalam pengertian luas, litosfer merupakan bagian dari geosfer yang mempelajari tempurung bumi bagian luar saja. Sebab ya, secara etimologi litosfer berarti lapisan batuan ya. Oke, baik. Nah, sekarang kata kunci dari soal ini adalah yang pertama pengertian luas ya, kemudian yang kedua etimologi. Jadi nanti dalam bab litosfer itu ada subbab yang disebut sebagai pengertian atau definisi litosfer sendiri. Nah, teorinya adalah secara etimologi atau akar kata bahasa ya, litosfer itu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah litos ya, kemudian yang kedua adalah sfera atau sfer. Nah, litos sendiri artinya adalah batuan atau berbatu ya, atau rocky ya. Sedangkan sfera atau sfer itu sendiri artinya adalah lapisan ya, atau bulatan. Ya, sehingga secara etimologi litosfer artinya adalah lapisan batuan ya yang menyelimuti bumi gitu ya. Nah, kemudian secara arti luas ya, litosfer itu artinya adalah seluruh bumi atau seluruh bagian bumi. Nah, sebenarnya bumi yang kita diami ini dia bukan merupakan bola pejal ya, atau bola padat yang sempurna. Jadi ada bagian tertentu yang sifatnya dia padat, ada bagian-bagian tertentu yang sifatnya dia kental cair ya. Nah, secara sederhana ya, bumi kita itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu paling luar ya, disebut sebagai kerak bumi, kemudian yang kedua ada mantel bumi, kemudian paling dalam adalah inti bumi gitu. Nah, dalam arti luas, litosfer itu menyangkut semuanya, baik itu kerak, mantel, kemudian inti. Nah, kemudian dalam arti sempit ya, litosfer itu hanya terbatas pada kerak bumi atau earth crust-nya saja, atau sering disebut sebagai upper shell atau kerangka luar ya. Nah, kemudian secara terminologi ya, atau istilah ya, secara lengkapnya bahwa litosfer itu adalah lapisan batuan ya yang terdiri dari seluruh bagian kerak bumi ya, atau earth crust, baik itu nanti ada kerak benua maupun ada kerak samudera ya, ada continental crust, ada oceanic crust. Dan sebagian lapisan paling atas dari mantel bumi, atau bahasanya tuh uppermost portion of mantle. Nah, jadi mantel sendiri sebenarnya bukan satu lapisan ya. Secara luas ya, atau secara umum ya, itu mantel dibagi dua, ada mantel atas ya, atau upper mantle, atau sering disebut juga sebagai asthenosfer. Sedangkan mantel bawah ya, atau disebut juga sebagai mesosfer ya, atau mantel dalam ya, istilahnya inner mantle ya, kalau tadi outer mantle gitu ya. Nah, bagian mantel atas yang paling atas ya, jadi bagian dari asthenosfer yang paling atas itu juga disebut sebagai litosfer juga ya. Jadi litosfer secara terminologi seluruh bagian dari kerak buminya, kemudian bagian paling atas dari asthenosfernya. Itu juga termasuk ke dalam litosfer. Nah, berarti ya, pernyataan yang atas itu dia salah karena dalam arti luas ya, kajian litosfer itu hanya berarti seluruh bumi, sedangkan bukan tempurung bumi saja ya gitu ya. Kemudian secara etimologi ya, itu benar ya, pernyataan yang bawah atau alasannya itu benar karena secara etimologi litosfer artinya adalah lapisan batuan. Oke. Nah, kita lanjut ya. Oke, maka jawabannya adalah yang D ya, pernyataannya salah, alasannya benar. Nah, kemudian yang nomor 2. Oke. Pada umumnya, batuan buku dalam mempunyai struktur kristal sempurna. Ya, hal ini karena proses pendinginan berlangsung secara apa? Yang A agak cepat, B sangat cepat,
yang C sangat lambat, yang D kadang-kadang cepat, yang E cepat dan lambat. Oke. Nah, kata kunci ya dari batuan beku sorry, kata kunci dari soal ini adalah batuan beku dalam, gitu ya, atau disebut intrusive igneous rock ya. Nah, teorinya adalah bahwa secara, apa, proses terbentuknya ya, berdasarkan proses terbentuknya, batuan itu kan dibagi menjadi 3. Ada batuan, beku, ada batuan sedimen, kemudian ada batuan metamorf. Nah, batuan beku sendiri nanti dibagi 3 lagi nih. Ada beku dalam, ada beku sela atau korok, nanti ada beku luar ya atau ekstrusif. Nah, yang kita bahas kali ini adalah beku dalam. Nah, batuan beku dalam atau sering disebut igneous rock, ya, sorry, intrusive igneous rock atau disebut batuan beku plutonik, ya, itu merupakan batuan beku yang berasal dari proses magma yang membeku, ya. Jadi semua batuan beku itu pasti berasal dari proses magma yang membeku, ya, atau disebut magma yang memadat atau magma solidification, ya. Kemudian, proses pendinginannya berlangsung di dalam bumi, ya, ya karena kita bicara batuan beku dalam, ya. Jadi berdasarkan tempat pembukuannya, ya, batuan beku itu dibagi 3 ya, tadi sudah saya jelaskan, beku dalam, beku, sela atau korok, kemudian beku luarnya. Nah, kalau dalam itu, atau sorry, batuan beku dalam itu, pendinginannya berlangsung di dalam bumi. Kemudian proses pembentukan batuannya sangat lambat, ya. Karena memang, semakin ke dalam ya itu kalau dekat dengan magma ya, maka berlaku hukum, gradien geotermal ya. Jadi semakin, dalam, 100 meter maka suhunya semakin naik 3 derajat Celcius ya pada umumnya. Cuma di beberapa tempat ya tergantung dari, dapur magmanya itu berjarak berapa, kilometer ya, nah maka nanti bisa dia semakin panas atau dia semakin, tidak terlalu panas gitu ya kalau dia semakin jauh jauh dari dapur magma. Cuma rata-ratanya adalah 3 derajat. Nah, karena semakin ke dalam itu pasti semakin naik suhunya ya tadi, sesuai dengan gradien geotermal, maka logikanya ya proses pembentukannya jadi, sangat lambat ya karena pendinginannya juga sangat lambat ya. Oke, kemudian memiliki derajat kristal sempurna atau disebut sebagai holokristalin. Ya, ini kita bicara derajat kristalisasi dalam batuan beku. Ada holokristalin, ada holohialin, ada hipokristalin, ada hipohialin. Ya. Kemudian memiliki tekstur faneritik ya atau faneritik ya coarse grain texture ya yang berarti ukuran butir kristal cukup besar 2 sampai 5 mm dan dapat dilihat dengan mata telanjang atau tanpa mikroskop ya. Jadi kalau kita bicara tekstur batuan beku nanti ada 5, ada glassy, ada faneritik, ada afanitik, ada piroklastik, ada porfiritik gitu. Ya, ini kalau yang beku dalam teksturnya faneritik. Kemudian contoh batuannya adalah granit, diorit, dan gabbro. Ya, ini contoh batuan beku dalam ya. Kristalnya besar-besar dapat dilihat dengan mata telanjang. Nah, karena di sini bicara batuan beku dalam, ya, mempunyai struktur kristal sempurna, proses pendinginannya berlangsung sangat lambat. Ya. Nah, jadi jawabannya C. Oke, lanjut nomor 3. Oke, baik. Berikut ini yang termasuk jenis tenaga endogen adalah 1. Diastropisme, 2. Vulkanisme, 3. Seisme, 4. Mass wasting. Oke. Nah, teorinya adalah jadi tenaga pembentuk muka bumi atau tenaga geologi atau proses geomorfologi ya atau tenaga geomorfologi tadi udah ya. Itu sama aja tuh penyebutannya ya. Dibagi menjadi 2, ada endogen, ada eksogen. Nah, yang kita bahas kali ini adalah tenaga endogen ya. Tenaga endogen atau sering disebut sebagai hipogen, yaitu sama aja. Kalau eksogen nanti epigen ya nyebutnya. Itu merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan relief atau bentuk muka bumi gitu ya. Jadi akibat tenaga ini reliefnya berubah. Nah, kalau saya bicara relief berarti saya bicara tentang datar, berombak, bergelombang, berbukit, bergunung, bergunung curam, bergunung terjal. Nah, itu namanya relief ya. Nah, disebut juga sebagai, constructional process ya atau proses yang membangun. Artinya tenaga endogen ini dia membangun, relief muka bumi ya yang tadinya misalnya datar berubah menjadi gunung atau berubah menjadi bukit ya dan seterusnya. Itu namanya constructional process, tenaga yang membangun. Kemudian terdiri dari 1 ada tektonisme atau diastropisme,
kedua ada vulkanisme, kemudian ketiga ada seisme ya. Jadi tektonisme atau diastropisme itu akibat dari pergerakan lempeng tektonik. Kemudian vulkanisme akibat adanya aktivitas magma, kemudian seisme adalah kegempaan ya gitu. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, 1, 2, dan 3. Oke. Kemudian nomor 4. Ya, di bawah ini merupakan pernyataan yang benar mengenai gerak epirogenetik negatif adalah: 1. Merupakan proses pembentukan pegunungan, 2. Meliputi daerah yang sempit, 3. Menyebabkan terjadinya tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi, yang keempat jejaknya terlihat jelas pada garis pantai atau pada bekas garis pantai yang bertingkat-tingkat. Oke, baik. Nah, sebenarnya tenaga tadi ya, kita sudah bicara tenaga endogen tadi ya pada soal nomor 3. Nah, tenaga endogen ya salah satunya ada tenaga tektonisme atau diastropisme. Nah, tektonisme atau diastropisme ini sebenarnya dibagi lagi nanti menjadi dua, ada epirogenesa atau epirogenetik, ada orogenesa atau orogenetik. Ya. Nah, tenaga epirogenetik sendiri adalah secara etimologi ya, dia berasal dari dua kata epiros ya dan genesa. Epiros artinya benua, genesa artinya pembentuk ya. Jadi secara etimologi gerak epirogenetik adalah gerak pembentuk benua gitu ya. Kemudian merupakan gerak vertikal yang naik turun ya, vertikal ya, ingat ya, vertikal yang naik turun di berbagai bagian kulit buminya. Nah, berlangsung sangat lambat atau berabad-abad ya. Kemudian cakupan wilayahnya yang luas ya. Nanti kalau yang dia berlangsungnya lebih cepat dibandingkan epirogenetik namanya orogenetik atau orogenesa. Kemudian cakupan wilayah yang lebih sempit namanya orogenetik atau orogenesa juga. Nah, nanti epirogenetik atau epirogenesa dibagi menjadi dua. Ada positif, ada negatif ya. Positif artinya daratannya dia yang turun, seolah-olah permukaan lautnya yang naik ya, itu positif. Nah, kalau negatif ya daratannya yang naik seolah-olah permukaan lautnya yang turun ya. Nah, biasanya dalam gerak epirogenesa itu akan membentuk ya sebuah bekas garis pantai yang bertingkat-tingkat ya akibat proses abrasi yang berkali-kali kemudian diiringi dengan daratannya yang naik. Ya, ketika naik terabrasi, naik terabrasi, naik terabrasi. Jadi ada apa namanya membentuk tingkatan-tingkatan ya atau petak-petak gitu ya. Sorry, bukan petak-petak ya, tingkatan-tingkatan gitu ya maksudnya. Oke. Kemudian, oke, jadi jawabannya yang D ya, hanya 4 saja yang benar ya, karena nomor 1 itu proses pembentukan pegunungan itu berarti orogenesa, meliputi daerah yang sempit orogenesa, menyebabkan terjadinya tekanan horizontal dan vertikal pada kulit bumi ya. Yang 3 itu juga, kalau itu namanya tektonisme atau diastropisme. Oke, terakhir nomor 5. Oke, istilah gempa yang berkaitan dengan sumber terjadinya gempa yang letaknya di dalam bumi dan titik atau daerah di permukaan bumi di mana getaran gempa mulai dirambatkan ke segala arah disebut apa? Oke, yang A makroseisme dan mikroseisme, B hipocentrum dan epicentrum, C isoseista dan pleistocesta, D homoseista dan isoseista, yang E hipocentrum dan mikroseisme. Oke, kata kuncinya gempa, ya sumber terjadinya gempa di dalam, kemudian titik atau daerah di permukaan bumi. Baik. Ada berbagai macam istilah kegempaan ya atau seisme. Yang pertama ada hipocentrum, yang artinya pusat gempa di dalam bumi atau disebut earthquake focus. Kemudian ada epicentrum atau pusat gempa di permukaan bumi. Kemudian ada makroseisme gempa dengan intensitas terbesar. Ada mikroseisme gempa dengan intensitas terkecil. Ada isoseista, garis yang menghubungkan titik-titik atau tempat di mana mengalami intensitas atau kejutan gempa yang sama. Kemudian homoseista, garis yang ditarik menghubungkan tempat-tempat yang merasakan gempa pada waktu yang sama. Kemudian pleistoseista, garis pertama di sekitar epicentrum gempa yang menghubungkan tempat-tempat yang paling hebat mengalami kerusakan akibat gempa. Nah, karena kata kuncinya di situ adalah sumber gempa di dalam, maka ada hipocentrum ya. Hipo itu dalam, ya sentrum itu pusat ya. Kemudian titik daerah di permukaan bumi ya, di permukaan bumi di mana getaran gempa mulai dirambatkan. Nah, itu artinya epicentrum. Epi permukaan, sentrum pusat. Berarti jawabannya B, Bogor. Oke, baik. Kira-kira sekian saja ya pembahasan soal UTBK ya SBMPTN paket pertama untuk bab dinamika litosfer.
Mudah-mudahan teman-teman semua di sana paham dan bisa membantu. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video dari channel Video selanjutnya, dan jangan lupa subscribe, share ya, dan bunyikan loncengnya gitu ya. Oke, baik, itu saja saya akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.